Jamaah rahimakumullah. Pada bab yang lalu khatib sudah menyampaikan tentang kebutuhan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan tentang beberapa adab di dalam berdoa, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman kepada kita semua dan seluruh manusia di alam raya ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepada Allah. Al-Quran surat Al-Baqarah. Di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa Allah dengan kita sesungguhnya adalah dekat. Maka para ulama menjabarkan kedekatan Allah kepada kita adalah dengan ilmunya, dengan pengetahuannya. Bukan berarti Allah berada bersama kita. Dan Allah melanjutkan bahwa aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Maka ini adalah bentuk dari janji Allah bahwasannya setiap kita yang berdoa Allah akan kabulkan. Jika kita melihat bagaimana Al-Quran menceritakan Nabi Adam dengan doa yang pertama kali muncul di atas muka bumi ini tatkala bapak kita Adam alaihi salam berdosa, maka beliau berdoa dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak kita mengatakan, ya Allah, aku telah menzalimi diri aku sendiri, maka jika engkau tidak mengampuni aku, sungguh aku akan termasuk orang yang merugi. Pun demikian dengan Nabi Yunus alaihi salam. Tatkala beliau bersalah, menyalahi perintah Allah, maka Allah memberikan hikmah dengan ditelan oleh ikan paus. Maka di dalam perut paus itulah Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sungguh tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, dan aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam saat beliau sudah membangun sebuah bangunan yang sampai hari ini menjadi pusat peribadahan manusia, yaitu Ka'bah, beliau tidak berkata, lihat manusia, inilah pekerjaan aku. Tapi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa dengan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Beliau memohon kepada Allah agar diterima amalan salihnya. Beliau tidak menyombongkan apa yang telah dilakukannya. Maka inilah beberapa ayat yang bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa adab yang telah disusun oleh para ulama dan akan khatib sampaikan secara ringkas. Yaitu yang pertama, ketika kita berdoa, maka biasakan untuk memuji Allah, khususnya dengan al-asmaul husna wa sifatul ulia. Kita biasakan berdoa kepada Allah dimulai, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qawiyyu, ya Matin, ya Aziz, ya Jabbaru, ya Qudusu, ya Salamu, ya Muhaimin, dan seterusnya. Kita ucapkan asmaul husna di dalam doa-doa kita. Maka yang kedua, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, sebagaimana dicontohkan oleh bapak kita Adam, maka kita akui dulu dosa-dosa yang ada pada kita. Bapak kita sendiri mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku, sungguh aku akan termasuk orang yang rugi jika aku tidak mendapatkan pengampunan darimu.
Maka setelah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, baru sampaikan hajat kita secara sungguh-sungguh. Di dalam berdoa, para ulama mengajarkan bahwa Rasulullah SAW jika berdoa sampai detail, maka berdoalah serinci-rincinya. Jika kita meminta kepada manusia, kita sampaikan permintaan kita secara rinci, kadang manusia bosan. Lama kamu, nggak perlu harus dirinci tujuan kamu apa. Akan tetapi berbeda ketika kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyukai manusia-manusia yang berdoa secara rinci tentang kebutuhannya. Yang keempat, maka yakinlah doa akan dikabulkan. Karena berapa banyak manusia yang Rasulullah SAW cela, yaitu mereka yang berkata, berdoa mah aku sudah tiap hari, tapi hasilnya sampai hari ini masih begini-begini saja. Maka seorang muslim yang memiliki pemahaman yang baik terhadap Al-Quran, maka dia akan berpikir bahwa doanya pasti akan Allah kabulkan. Baik dikabulkan secara langsung, diijabah oleh Allah, disimpan menjadi simpanan kelak di yaumil akhir, atau akan diganti dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Semisal seseorang yang senantiasa meminta diberikan kekayaan, tapi dia tidak dikabulkan oleh Allah menjadi orang kaya. Akan tetapi dibandingkan orang-orang yang kaya, dia kehidupan keluarganya selalu Allah berikan kesehatan. Maka sungguh nikmat besar yang manakah kekayaan dibandingkan dengan kesehatan. Maka seorang muslim yang memiliki pemahaman yang baik, dia akan mampu menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mensyukuri apa yang telah didapatnya. Untuk apa kekayaan yang banyak jika kita hanya piknik dari rumah sakit ke rumah sakit belaka? Selanjutnya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk membiasakan mengucapkan doa dengan mengulang-ulangnya 3 kali. Yang keenam, kita menyampaikan doa terus-menerus. Jangan pernah merasa bosan untuk berdoa, karena sesungguhnya doa bukanlah kewajiban, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat dari semua inti ibadah di dalam Islam adalah berdoa. Barang siapa yang memasrahkan dirinya, memasrahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung di dalam kehidupannya, maka sesungguhnya dialah yang memiliki tauhid yang baik. Dan insyaallah ta'ala tauhid akan berbuah jauh dari kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan ke dalam surganya. Demikianlah disebutkan surat sepertiga Al-Quran, dikatakan suratul ikhlas. Arti dari ikhlas adalah memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti lain dari ikhlas, para ulama menjelaskan, adalah mengosongkan segala sesuatu, melainkan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang ulama As-Susi mengatakan bahwa barang siapa yang dirinya sudah merasa ikhlas kepada Allah, maka sesungguhnya ikhlasnya ini masih membutuhkan ikhlas. Yang selanjutnya adalah berdoa dengan singkat, padat, dan lugas, yaitu tepat kepada inti permasalahan. Jika kita dalam keadaan sakit, kita berdoa, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini, angkatlah, sesungguhnya dadaku sakit, maka lapangkanlah dadaku ini, ya Allah. Sampaikan semua keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita hanya memasrahkan diri kita kepada dokter atas penyakit yang ada. Pun demikian termasuk beberapa kasus yang khatib alami. Ketika seorang istri divonis bayinya sudah malang, kemudian terbelit oleh ari-ari, maka ketika jiwanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yakin bahwa perkara ini Allah bisa selesaikan, apalagi kita tahu yang namanya janin berasal dari kata jim dan nun, artinya adalah tersembunyi, maka segala sesuatu yang tersembunyi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mudah akan bisa menyelesaikannya.
Maka ketika si suami berdoa kepada Allah terus-menerus untuk dibukakan lilitan tali ari-arinya, kemudian minta diperbaiki posisinya, alhamdulillah pada saat menjelang kelahiran semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Seorang suami harus memiliki ketawakalan yang tinggi dalam menghadapi berbagai banyak kehidupan di dalam keluarganya. Terlebih dia harus bisa menjadi tonggak sandaran ketika keluarganya, anaknya, istrinya berada di dalam kebingungan, maka sang suami harus bisa meluruskannya. Selanjutnya adalah kita memilih waktu untuk berdoa. Ada masa-masa mustajab doa yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama adalah saat kita sahur, dan kemudian pada saat kita berbuka puasa, lalu pada saat turun hujan. Maka pada saat turun hujan, jangan kita mencela hujan dengan mengatakan hujan wae. Padahal hujan adalah rahmat, dan hujan pada saat turun, maka disitulah waktu mustajab doa. Panjatkan keluhan kita, kesulitan kita pada Allah pada saat hujan turun. Kemudian antara adzan dan iqamat, maka gunakan waktu antara adzan dan iqamat bukan dengan untuk ngobrol, akan tetapi untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sholat pada saat ruku pun demikian, pada saat sujud. Rasulullah SAW mengatakan saat terdekat manusia dengan Allah adalah pada saat dia sujud. Maka manfaatkan pada saat sujud dengan banyak berdoa kepada Allah. Demikian pula di dalam sholat ketika saat tahiyatul akhir. Sebelum kita salam, sampaikan doa-doa kita di sana. Sesungguhnya seorang ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, alangkah anehnya jika ada seorang muslim dia mempersingkat sholat, kemudian dia salam, lalu dia malah berlama-lama mengangkat tangan untuk berdoa. Padahal waktu yang sangat mustajab doa bukanlah pada saat setelah salam, akan tetapi waktu sebelum salam. Dan yang selanjutnya adalah saat 10 hari terakhir di saat Ramadan. Kemudian juga saat kita menjenguk orang yang sakit, kita meminta doa kepada orang yang sedang sakit, karena orang yang sedang sakit memiliki doa yang makbul. Yang kesembilan adalah setelah kita berbuat amalan solih, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah beliau membangun Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah. Dan yang terakhir adalah saat meminum air Zam-Zam. Jika kita, tetangga kita ada yang pulang dari haji atau umroh, diberikan air Zam-Zam, maka sungguh ini adalah sebuah berkah. Dengan meminum air Zam-Zam kemudian kita membaca doa, maka insyaallah ta'ala itu salah satu sebab makbulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Maka pun demikian adalah di antara adab-adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan hari ini bisa menjadi pengingat dan bisa kita laksanakan. Jika kita selama ini senantiasa galau, gundah gulana dengan sulitnya kehidupan kita, maka terkadang kita lupa ada Allah yang bisa menguraikan masalah-masalah kita. Kita sering menggantungkan diri kepada atasan. Kenapa gaji saya belum diberikan? Kenapa upah saya belum juga dibayarkan? Kenapa tetangga si A, si B belum bayar hutang? Atau kenapa orang-orang yang saya temui tidak bisa memberikan pinjaman padahal saya sangat membutuhkan? Dia menggantungkan diri kepada makhluk, padahal ada Allah Subhanahu wa ta'ala tempat bergantungnya seluruh alam raya. Tatkala kita tidak bisa mengetuk hati manusia, ketuklah pintu langit. Niscaya semua kesulitan kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala selesaikan. Sungguh kita tidak pernah, kita sering meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang terakhir, jangan lupa senantiasa doakan istri kita, anak-anak kita, karena mereka lah sesungguhnya harta kekayaan yang akan ikut serta ke alam akhirat dan akan meringankan atau menjadi pemberat bagi kita kelak
di yaumil akhir. Jika ada kita memiliki anak yang bandel, jangan lupa doakan, karena Allah adalah yang membolak-balikan hati manusia. Pun demikian, jika memiliki istri yang kurang taat, maka doakan agar Allah balikan hatinya sehingga menjadi istri yang taat. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi diri khatib dan umumnya bagi jamaah sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidun majid. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.